Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi mengenai laba atau transaksi antar perusahaan aplikasi. Berikut nama kelompok kami. Pertama, Kholidah Nufaiza, NIM 05. Kedua, Midat Jaki, NIM 51. Ketiga, Winda Ayu Lestari, NIM 54. Keempat, Melania Pengestu, NIM 68. Transaksi obligasi antar perusahaan. Saat perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Dalam transaksi obligasi antar perusahaan, perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi dan menebus beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki berikut. Pertama, perusahaan penerbit perusahaan induk maupun anak dapat menggunakan sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Kedua, perusahaan penerbit perusahaan induk ataupun anak dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasi sendiri. Ini merupakan pendanaan kembali. Ketiga, perusahaan afiliasi perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya tarik konstruktif. Keempat, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut menarik obligasinya sendiri. Terdapat dua jenis penarikan. Pertama, aktual retirement dapat dilakukan oleh perusahaan penerbit obligasi perusahaan induk maupun anak dengan menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya. Perusahaan juga dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dengan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Atau dapat pula perusahaan meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasi sendirinya. Kedua, dalam constructive retirement, perusahaan afiliasi perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Hak ini berarti bahwa obligasi ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi karena investasi obligasi dan utang bersifat resiprokal yang harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi adalah yang pertama, keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. 2. Yang timbul ketika perusahaan memberi obligasi perusahaan afiliasi. Yang ketiga, dari entitas lainnya. Yang keempat, pada harga senilai buku obligasi tersebut. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian dari pembelian obligasi perusahaan afiliasi pada nilai buku atau dari pinjaman meminjam secara langsung di antara perusahaan-perusahaan afiliasi. Beberapa pakar teori akuntansi berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian konstruktif atas transaksi obligasi antar perusahaan harus dialokasikan di antara perusahaan afiliasi pembeli dan penerbit sesuai dengan nilai nominal obligasi tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan induk membayar 99.000 untuk obligasi beredar perusahaan
anak yang bernilai nominal 100.000 dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 2.000. Keuntungan konstruktif sebesar 3.000 diperoleh dari 102.000 dikurangi 999.000 akan dialokasikan ke perusahaan induk sebesar 1.000 dan perusahaan anak sebesar 2.000. Hal ini disebut sebagai teori nilai nominal. Alternatif bagi teori nilai nominal ini adalah teori keagenan, di mana perusahaan afiliasi yang membeli obligasi antar perusahaan bertindak sebagai agen bagi perusahaan penerbit. Menurut arahan dari manajemen perusahaan induk, teori keagenan membebankan keuntungan konstruktif sebesar 3.000 ke perusahaan anak dan pengaruhi laporan konsolidasi sama seperti jika perusahaan anak telah membeli obligasi miliknya sendiri seharga 99.000 walaupun tidak didukung oleh teori yang terpisah. Keuntungan dan kerugian konstruktif kadang-kadang dibebankan 100% ke perusahaan induk atas dasar kepentingan. Jadi akuntansi menjadi tidak terlalu rumit. Obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Apabila induk perusahaan adalah afiliasi penerbit, tidak ada alokasi keuntungan dan kerugian dari transaksi-transaksi obligasi antar perusahaan yang diperlukan. Tetapi apabila anak perusahaan adalah afiliasi penerbit, keuntungan dan kerugian antar perusahaan atas obligasi harus dialokasikan pada laba bersih konsolidasi. Dalam konsolidasi satu baris, induk perusahaan hanya mengakui bagiannya dari keuntungan atau kerugian konstruktif tersebut atas obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan. Contoh kasus, Sugar menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal 1 juta. Jangka waktu 10 tahun, pada tanggal 2 Januari 2006, Pitch memperoleh obligasi dengan nilai nominal 100.000 dari obligasi ini dengan harga 104.500 pada tanggal 31 Desember 2006 di pasar obligasi. Pembelian oleh Pitch mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Sugar yang bernilai nominal 100.000 dan kerugian konstruktif sebesar 4.500 bagi entitas yang dikonsolidasikan. Hanya 80% dari kerugian konstruktif tersebut yang dibebankan kepada pemegang saham mayoritas karena pembelian atas obligasi perusahaan mempengaruhi pendapatan hak minoritas. Dalam mempertanggungjawabkan investasinya pada Sugar berdasarkan metode ekuitas, Pitch mengakui 80% dari kerugian konstruktif tersebut dengan ayat jurnal berikut ini. Laba dari Sugar 3.600, investasi dalam Sugar 3.600. Penyesuaian kertas kerja konsolidasi pada tahun tersebut atas pembelian obligasi antar perusahaan adalah sama seperti yang diilustrasikan untuk pembelian antar perusahaan atas obligasi Pitch. Namun penurunan pada laba bersih konsolidasi sebesar 3.600 untuk menyamakan laba bersih konsolidasi satu baris dari kerugian konstruktif sebesar 4.500 dikurangi dengan 900 hak minoritas sehingga meningkatkan laba bersih konsolidasi. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Ilustrasi ini serupa dengan ilustrasi PAM dan SU, kecuali bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi penerbit dan penarikan konstruktif obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Metode ekuitas. SKI melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari SKI sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dari $750.000 laba yang dilaporkan oleh SKI yaitu $675.000 dikurangi kerugian konstruktif sebesar $350.000 dikali 90% yaitu $270.000 ditambah pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 dikali 90% yaitu $54.000. Laba investasi dari SKI telah ditambah dan dikurangi yaitu $459.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam SKI selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2007, investasi dalam SKI pada laba dari SKI sebesar $675.000. Untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan SKI untuk tahun 2007. 31 Desember 2007,
Laba dari SKI pada investasi dalam SKI sebesar $270.000. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari SKI terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi SKI. Ayat jurnal ini dapat juga dibuat pada tanggal 1 Januari 2007. 31 Desember 2007. Investasi dalam SKI pada laba dari SKI sebesar $54.000. Untuk menyesuaikan laba investasi dari SKI terhadap 90% dari $60.000 pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif atas obligasi SKI selama tahun 2007. Pengaruh kerugian konstruktif terhadap beban hak minoritas dan laba bersih konsolidasi beban. Diketahui laba bersih konsolidasi tahun 2007 yaitu penurunan dari kerugian konstruktif sebesar $300.000 dan eliminasi pendapatan bunga sebesar $470.000. Total penurunan yaitu $770.000. Peningkatannya dari eliminasi beban bunga sebesar $530.000 dan pengurangan beban hak minoritas $24.000. Total peningkatan yaitu $554.000. Pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi tahun 2007 dari penurunan dan peningkatan yaitu $216.000. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yaitu kerugian atas penarikan obligasi sebesar $300.000, pendapatan bunga sebesar $470.000, utang obligasi sebesar $4.880.000 pada investasi dalam obligasi SKI sebesar $5.120.000 dan beban bunga sebesar $530.000. Setelah selesai membuat air jurnal kertas kerja konsolidasi, dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi seperti pada gambar yang tertera dalam slide kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.